warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 4 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Esti dalam pembelajaran tema. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema, yaitu bersyukur atas keberagaman di subtema 3 tema 1 kelas 4. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah makanan tradisional. Ayo, siapa yang tahu apa itu makanan tradisional? Nah, makanan tradisional merupakan makanan khas dari suatu daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki yang namanya makanan khas dan disebut dengan makanan tradisional. Contohnya ada apa saja? Ada gudeg dari Jogja, kemudian ada rawon, ada pempek. Nah, pempek ini dari mana? Dari Palembang. Kemudian ada lagi nasi jamblang. Nah, kalau kemarin anak-anak membaca tentang teks nasi jamblang, nah, wujud dari nasi jamblang adalah seperti pada gambar yang keempat. Yang namanya makanan tradisional itu punya daerah asal, kemudian bahan pembuatannya, dan proses pembuatan. Nah, contoh daerah asal suatu makanan tradisional. Ada yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera, dan daerah lainnya. Papua, Kalimantan. Kemudian bahan pembuatannya, karena tidak semua makanan tradisional dibuat dari bahan yang sama, maka masing-masing makanan tradisional memiliki bahan pembuatan yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang terbuat dari beras, ketela, gula, santan, daging, dan bahan lainnya. Contohnya, di Papua ada yang namanya papeda terbuat dari sagu. Kemudian prosesnya pun juga berbeda-beda. Ada yang direbus dulu, atau digoreng, atau harus diuleni, dan masih banyak proses yang lainnya. Ada yang dibakar juga ya pastinya. Nah, contohnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar papeda. Nah, ini penjelasannya. Papeda. Papeda merupakan makanan khas dari Papua. Bahan dasar pembuatan papeda adalah sagu dan berbentuk cairan kental. Biasanya disajikan dengan ikan tongkol yang dibumbu kuning. Dan proses pembuatan papeda adalah dengan direbus, kemudian ditambahkan air dan bumbu-bumbu yang lain tentunya supaya memiliki rasa dan diaduk hingga mengental. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, nah siapa yang tahu gambar apa ini? Ayo, ada yang jawab lumpia enggak? Nah, tepatnya adalah samosa. Samosa merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Barat. Nah, samosa ini adalah makanan yang kulit luarnya itu terbuat dari tepung, kemudian dalamnya itu diisi dengan daging dan sayuran yang dibumbu seperti bumbu kari. Nah, kemudian dibentuk dalam bentuk segitiga, kemudian digoreng. Jadi ngiler ya. Kayaknya enak banget kalau dimakan waktu panas. Nah, berbicara tentang samosa atau makanan tradisional yang lain, ternyata setiap makanan tradisional juga memiliki bentuknya masing-masing. Seperti tadi, papeda bentuknya cairan kental, sedangkan samosa berbentuk segitiga. Nah, membahas bentuk segitiga, kita ingat kembali kemarin kita sudah belajar tentang bentuk bangun yang memiliki sudut. Nah, kita juga sudah belajar cara mengukur sudut menggunakan busur. Nah, kita lihat ternyata ada makanan yang bentuknya segitiga juga, seperti ketan lupis. Kemudian ini ada yang namanya
Nagasari. Nagasari ini bentuknya segitiga bukan? Bukan, tapi segi 4. Kemudian ada lapis. Lapis ini bentuknya apa, Nak? Persegi panjang. Nah, kalau dilihat ternyata makanan tradisional yang lain juga memiliki bentuknya macam sendiri-sendiri. Seperti yang tadi sudah Bu Esi jelaskan, ada yang bentuknya segitiga, segi 4, dan persegi panjang. Oke, kita membahas tentang bangun dan sudut. Seperti yang tadi sudah Bu Esi jelaskan sekilas. Ada yang namanya bangun segitiga sama sisi dengan ciri memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian besar setiap sudutnya adalah 60 derajat dan jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Bu, jumlah besar sudut itu didapatkan dari mana? Yaitu dari penjumlahan setiap sudutnya. Segitiga sama sisi memiliki 3 sudut yang sama besar. Maka berarti ada 3 sudut yang besarnya 60 derajat. Maka 60 ditambahkan 60 dan ditambahkan 60 karena ada 3 sudut. Jadi jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian yang kedua adalah segi 4, memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, besar setiap sudutnya adalah 60, maka jumlah besar sudutnya adalah 260 derajat. Jangan lupa derajatnya dibaca ya. Kemudian yang ketiga adalah segi 5. Segi 5 memiliki 5 sisi dan 5 sudut, di mana besar setiap sudutnya 60 derajat dan jumlah besar sudutnya adalah 300 derajat. Yang terakhir adalah segi 6. Segi 6 memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Besar setiap sudutnya adalah 60 derajat dan jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kok bisa tahu Bu sudutnya 60 derajat? Kita akan cari tahu bagaimana cara menghitung derajat dari sebuah sudut. Oke, di sini ada segitiga. Kita akan mengukur sudut yang ada di sisi kiri bawah ya. Caranya adalah dengan menggunakan busur. Nah, kita akan tempelkan busurnya seperti ini. Jadi di titik 0, garis yang lurus dengan 90 derajat dan 0 itu kita letakkan di sisi yang akan kita hitung sudutnya. Nah, kemudian kita cari tahu berapa lebar sudutnya. Nah, kita lihat di garis yang atas. Nah, itu mengarah lurus ke arah 60. Maka besar sudut di sisi sebelah kiri adalah 60 derajat. Nah, bisa dilihat ya yang dilingkari merah itu. Oke. Nah, ternyata selain tadi ada makanan tradisional, di sekitar kita juga terdapat benda yang memiliki sudut. Kira-kira apa saja ya? Oke, yang pertama adalah batu bata. Siapa yang tahu apa itu batu bata? Tahu ya, yang biasanya digunakan untuk membangun rumah. Kemudian yang berikutnya adalah busa. Nah, busa ini biasanya digunakan untuk menghias dinding atau juga sebagai bahan dasar dari karya-karya yang dibuat oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah dinding kayu. Nah, biasanya ini sebagai pembatas antara satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, anak-anak bisa lihat ya pada gambar ini. Ketiga gambar tersebut memiliki sudut masing-masing. Nah, ada batu bata, busa, dan dinding kayu. Nah, anak-anak tahu tidak fungsi dari masing-masing benda yang Bu Esi tampilkan ini? Tadi sudah Bu Esi bahas bahwa batu bata itu digunakan untuk membuat dinding rumah. Nah, kita akan membahas tentang batu bata. Nah, batu bata ini bahan dasarnya tadinya dibuat dari tanah liat, kemudian dicetak dan dibakar, akhirnya bisa menjadi batu bata yang keras, kemudian dipasang untuk fondasi rumah sehingga rumah menjadi kokoh. Nah, tahu tidak alasannya kenapa batu bata yang dijadikan sebagai dinding rumah? Ya, alasannya karena batu bata bisa kuat dan keras. Tapi ada alasan lain ternyata, yaitu karena batu bata adalah benda yang dapat memantulkan bunyi. Loh, Bu, dapat memantulkan bunyi kok digunakan sebagai dinding rumah? Iya, karena apa? Jika dinding rumah dibuat dari bahan yang dapat menyerap bunyi,
maka kita pasti akan bisa mendengarkan bunyi yang ada di luar rumah. Maka di dalam rumah akan terasa bising sekali. Nah, kenapa menggunakan batu bata? Agar suara yang dari luar itu tidak meresap masuk ke dalam rumah. Jadi rumah tetap terasa tenang. Coba bayangkan, kamu malam hari sedang tidur karena kamu membuat dindingnya bukan dari batu bata tapi dibuat dari busa. Nah, padahal busa kan dapat menyerap bunyi. Nah, maka suara dari luar ada motor lewat langsung masuk. Nah, pasti kamu akan kaget dan terbangun dari tidur. Nah, kita membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan melalui benda yang keras dan bunyi dapat diserap melalui benda yang lunak. Oke, sekarang kita akan belajar memisahkan mana saja benda yang keras dan mana saja benda yang lunak. Coba, ada yang tahu apa saja benda yang keras? Dari kelima benda yang ada di sebelah kanan, apa saja yang termasuk benda yang keras? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita bahas dulu dari benda keras. Yang termasuk ke dalam benda yang keras, yang pertama adalah dinding. Nah, dinding rumah itu keras. Jadi dia dapat memantulkan bunyi atau suara. Kemudian yang kedua adalah sendok aluminium. Nah, tapi karena sendok itu kecil, maka suaranya masih terdengar ya. Tapi kalau misalkan sendok itu besar, kemudian kita gunakan sebagai penutup rumah misalkan, nah itu bisa memantulkan bunyi. Kemudian benda keras yang ketiga adalah cermin. Nah, cermin atau kaca itu bisa memantulkan bunyi atau suara. Nah, yang termasuk benda keras apakah ada lagi? Oke, kita lanjut. Oh, sudah tidak ada. Nah, yang termasuk benda lunak yang pertama adalah busa kasur. Berarti busa kasur dapat menyerap bunyi. Kemudian ada kain wol. Tahu ya, kain wol ya yang dibuat dari benang wol. Benang wol dibuat dari bulu domba. Nah, kain wol termasuk benda yang dapat menyerap bunyi. Oke. Nah, contoh dari tempat yang menggunakan peralatan atau dinding kedap suara atau yang dapat memantulkan bunyi adalah ruang studio musik. Loh Bu, studio musik kok pakai pemantulan bunyi temboknya? Iya, karena kalau dia menggunakan tembok yang dapat menyerap bunyi, maka ketika mereka latihan, suaranya akan terdengar sampai luar. Nah, bisa jadi kalau latihan, namanya orang latihan kan kadang ada salahnya. Nah, bisa jadi mengganggu orang lain. Nah, supaya bisa berkonsentrasi juga, keadaannya tenang, maka dibuat menggunakan tembok yang dapat memantulkan bunyi. Jadi bunyi dari luar tidak bisa masuk ke dalam, tidak mengganggu ketika rekaman. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, itu video pembelajaran hari ini. Semoga bisa membuat anak-anak lebih paham ya. Jangan lupa setelah melihat video ini, tulis nama lengkap dan nomor absen di kolom komentar sebagai salah satu absen kehadiran anak-anak ya. Cukup sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.